Oke, tes. Kayaknya background gue bikin nge-lag kemarin nih. Sebentar. Oke, tinggalan Jelika. Nggak apa-apa ya, nanti kita sambil mulai sambil nunggu. Sebentar ya. Oke, Koko share screen sudah kelihatan? Sudah. Oke, thank you. Ya. Oke, ini soal dari Cici ada 15 soal. Kita bahas bareng-bareng ya. Oke, kita bahas dulu. Ya, nggak bisa ya. Kita bahas dulu nomor 1 dan nomor 2 ya. Oke, sebentar. Ujung dulu sedikit. Ya, oke, sudah. Oke, nomor 1 ada diketahui 3 pasang sepatu, 5 buah tas. Total harganya 290. Kalau 4 sepatu, 2 tas, harganya 200.000. Berapa harga 3 pasang sepatu dan 2 buah tas? Oke. Kayaknya juga gampang biasa, tapi Koko review dulu ya. Koko mengulang dulu, siapa tahu ada yang lupa. Oke, gini. Ada 3 pasang sepatu. Misalkan satu pasangnya kita misalkan X ya. Kita misalkan satu pasangnya X. Kita misalkan lagi satu buah tas itu misalkan Y. Jadi, kalau ada 3 pasang sepatu, maka 3X gitu ya. Tipis banget. Oke. Kalau ada 3 sepatu, 3 pasang berarti 3X. Kalau ada 5 buah berarti 5 dikali Y. Itu total harganya 290.000. Harga 4 pasang sepatu dan 2 buah tas di sini berarti ada 4X. Ditambah 2 buah tas berarti 2Y. Sama dengan 200.000. Dia tanya berapa harga 3 pasang sepatu dan 2 tas. 3X tambah 2Y berapa sih? Dia nanya ini nih. 3X tambah 2Y itu berapa? Nah, sekarang kita harus tahu dulu kan berapa X, berapa Y. Kalau cara simpelnya gitu. Cari dulu X-nya berapa. Satu pasang berapa sih sepatunya, satu buah berapa sih tasnya, seperti itu. Nah, kalau soal seperti ini biasanya lebih gampang kita pakai eliminasi ya. Tapi kita harus samakan dulu. Apa yang mau disamain, terserah. Di sini kayaknya yang lebih gampang kita kali 2 dan kali 5 ya. Kayaknya lebih gampang gitu. Kalau kita mau samain Y-nya sekarang. Berarti yang atas kita kali 2 dengan 5 kelipatan terdekatnya berapa? 10. 10 ya, berarti yang bagian atas persamaan pertama kita harus kalikan 2. Kalau kita kalikan 2 jadinya kan 6X ya. 5 dikali 2 jadi 10 Y. 290 dikali 2 jadi 580.000. Yang bawah kita kalikan 5. Jadi 4 kali 5 20, 2 kali 5 jadi 10, 200 kali 5 jadi 1 juta ya. Nah, kalau udah sama supaya Y-nya hilang kita kurang atau kita tambah nih.
Kurang. Betul, kita kurangkan ya. Kalau kita kurangkan, 6 dikurang 20X, 6X dikurang 20X, sama dengan 580.000 dikurangin 1 juta ya. Ini ada titik di sini. Nah, sekarang di sini minus 14X, di sini minus 420.000. Jadi kalau kita itu kan minusnya bisa habis ya. Jadi X-nya adalah 30.000. Ya, berarti angkanya mesti sama kayak kemarin ya, satu pasang sepatu 30.000. Kayaknya Koko masih inget-inget kayaknya gitu. Oke, terus kalau udah dapet X, kita pakai campuran aja ya. Jadi kalau setelah eliminasi, supaya gampang, kita balik aja ke soal, masukin kok ke sini X-nya. Nggak usah eliminasi si X lagi. Kali 4 lagi, nanti kali 3 lagi, kelipatan terdekatnya 12. Kan ribet ya. Lebih gampang kita campuran masukin aja gitu. Kita masukin ke situ. Koko mau masukin ke persamaan yang di atas. Jadi 3 dikali 30.000 ditambah 5Y itu 290.000. Maka di sini 9. Kayaknya angkanya nggak diganti juga ya? Atau Koko nggak salah ingat? Kayaknya angkanya persis sama-sama gitu. Di sini 200.000, maka Y-nya 40.000. Ya kayaknya angkanya sama ya. Nggak tahu juga, kayaknya mirip-mirip lah kayak kemarin gitu. Oke, jadi dia nggak nanya satu buah tas, satu pasang sepatu berapa. Dia nanya, kalau kita mau beli 3X, 3 pasang sepatu dan 2 tas itu berapa sih? Ya udah, dikalikan aja sepatunya. Satu pasang sepatu 30.000. Maka 3 pasang ya 90.000 gitu ya. Jadi 90.000 ditambahin dengan, nah kalau satu tas 40.000 ya kalau 2 tas berapa dikali 2 aja, 80.000. Jadi total harganya 170.000 ya untuk 3 pasang sepatu dan 2 buah tas. Seperti itu. Nah, silakan di screenshot dulu. Kalau ada yang mau screenshot ya, silakan. Ini untuk nomor 1. Oke ya, kalau gitu kita lanjut soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 2, Koko mau kalian coba buat sendiri dulu ya. Atau sekalian nomor 3. Ya, 2 soal. Koko tunggu kira-kira 6 menit, 7 menit. Kira-kira gitu ya. Ya, silakan. Kalau ada yang kurang paham, boleh langsung ditanyakan ya. Angelika ada masuk, tapi belum absen. Koko absenkan ya, sebentar.
Oke, yuk kita bahas. Nomor 2, Koko nanya dulu sama apa ya? Malvin deh, coba nomor 2. Nomor 2, ayahnya ya 2 tahun yang akan datang 37. Mhm. Anaknya 2 tahun yang akan datang 11 tahun. 12, 11. 11. Angkanya kayak sama-sama juga ya? Karena ingat gak sih? Sama atau beda? Yang nomor 2 kayak sama. Oh, nomor 1 beda ya tadi ya? Kayak sebelumnya 30 sama 50 kalau nggak salah. Deket-deket lah ya. Gitu. Ya, Koko ingetnya kok mirip-mirip gitu. Kira. Jadi Koko kasih tambahan soal ya, yang agak beda. Dalam pemutaran film, oke, nomor 3. Koko nanya dulu sama Angelica deh, coba nomor 3. Penonton kursi depan 50, penonton kursi belakang 100. Oke, ya kita cek. Nomor 2 dulu. Selisih umur seorang ayah dan anak perempuannya adalah 20 tahun. 26 tahun. Kita misalkan ayahnya itu X ya. Kita misalkan umur anaknya Y. Totalnya, selisihnya, ya logikanya kan ayah pasti lebih tua ya. Ya nggak mungkin, ya logikanya dulu, kita idealnya dulu. Tidak mungkin seorang ayah lebih muda dari anaknya. Mungkin nggak ya? Coba kalian mikir, mungkin nggak? Seorang ayah atau ibu lebih muda dari anaknya, mungkin nggak? Enggak. Nggak mungkin ya, karena karena orang tua yang melahirkan Kalau kita. nggak kandung bisa kok, kalau nggak bisa. Iya, betul. Kata lebih tepatnya kandung ya. Ya, karena kita yang dilahirkan gitu ya. Oke, secara biologisnya tidak mungkin. Oke, berarti X di sini X yang dikurang Y ya. X dikurang Y harusnya 26. Sedangkan 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya 34. Kalau saat ini kita misalkan ayahnya X kan, jadi 5 tahun yang lalu ya X min 5 gitu. 5 tahun yang lalu umur ayahnya itu X min 5, umur si anak itu Y min 5. Apa katanya tadi? Jumlahnya 34. Ya udah berarti X min 5 ditambahkan dengan Y min 5 itu 26. 34. Ya, kalau kita hitung ini, jadi X ditambah Y dikurang 10 sama dengan 34, maka X tambah Y adalah 44. Ini persamaan pertama tadi, dengan persamaan kedua tadi, coba kita tuliskan sebagai suatu sistem. Jadi X min Y itu 26, X ditambah Y itu 44. Nah, bisa nggak cari X dan Y? Gampang kok. Tambahin aja. Kalau tambahin, apa yang habis? Y. Ya, betul. Y-nya habis ya. Min Y tambah Y 0, X tambah X jadi 2X, 26 tambah 44 itu jadi 70. Maka X-nya 35. X itu tadi apa kita misalkan? Itu adalah umur ayah saat ini. Kalau kita mau cari Y gimana kok? Balik aja nih. Kalau kita pakai cara campuran, kita balikin lagi ke soal. Gitu-gitu aja kan dari kemarin ya. Kalau udah eliminasi, masukin ke soal. Kalau udah eliminasi, masukin ke soal. Gitu. Jadi, Koko pakai yang di bawah aja. X tambah Y itu 44. X ditambah, 35 ditambah Y, 44. Maka 44 kalau dikurang 5 berapa? 11. 9 ya. Ya, 9. Nah, kalau udah seperti itu gimana kok? Ya udah, dia ditanyakan apa sekarang? Dia nanya umur ayah dan anaknya 2 tahun yang akan datang. Kalau saat ini kan saat ini ya, umur ayah itu 35. Maka 2 tahun yang akan datang, umur ayah 37. Umur anaknya 11. Nggak mungkin ayahnya bertambah umur, anaknya nggak bertambah umur, kan tidak mungkin. Waktu itu juga dimensi ya. Saya juga sumbu koordinat sebenarnya kalau kita belajar fisika. Oke, jadi ini jawabannya. Tapi kalau di sekolah mungkin harus tulis ya gini mungkin ya. Jadi gitu ya. Umur ayah 2 tahun yang akan datang adalah 37 dan umur anak perempuan 2 tahun yang akan datang adalah 11. Biasa kalau di sekolah harusnya tulis seperti itu ya supaya jelas. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Dalam pemutaran film di sebuah bioskop hadir 150 penonton.
Harga karcis di kursi bagian depan adalah 20.000, sedangkan di bagian belakang, kok bisa ya lebih murah di belakang? Kok nggak tahu aslinya gimana, tapi kayaknya setahu Koko sama semuanya ya. Jika nggak apa-apa lah, namanya juga soal cerita ya, suka-suka yang ngarang lah gitu. Jika uang hasil pemutaran film tersebut adalah 2.500.000, maka iya, ingat ya, penulisan RP itu nggak boleh dikasih spasi ya, harus direngketin dan tidak boleh ada titik. Tentukan banyak penonton di kursi bagian depan dan banyak penonton di oke. Kalau kita berlogika sedikit, tidak mungkin bioskop cuma ada 2 baris kursi kan. Baris depan ini, terus baris belakang lagi, udah cuma 2 baris, kan nggak mungkin ya. Oke, logika saja lah, kan tidak mungkin ya. Tapi yang namanya juga soal cerita ya nggak apa-apa gitu, kita selesaikan aja. Yang penting kita mengerti lah maksud soalnya kita dicari apa, itu aja dulu. Oke, bagian depan 20.000 dan bagian 8 15.000 gini. Kalau kita misalkan penonton yang ada di depan itu X ya, kita tuliskan dulu di sini ya, jumlah penonton kursi depan, bukan kursi sih, baris ya, baris stok kolom tuh, baris betul, barisan depan itu adalah X, dan jumlah penonton di barisan belakang, yang di belakang itu orangnya misalkan totalnya ada Y orang, kita misalkan itu ya. Terus totalnya 150 penonton, ya berarti mau dia di depan, mau di belakang, totalnya orang semuanya di dalam bioskop itu totalnya 150, bahkan bisa kita tulis ketika X ditambah Y, itu 150. Nih, pertama dulu. Apalagi diketahui harga karcis di depan 20.000, harga karcis di belakang 15.000, total hasil yang didapatkan itu pendapatannya 2.500.000. Cara hitungnya gimana kok? Ya sudah, bagian depan itu kalau misalkan ada 10 orang, maka 10 dikali 20.000. Ya kan? Kalau ada 5 orang aja, ya 5 dikali 20.000-nya gitu. Kalau ada 100 orang, ya kalikan 20.000-nya untuk barisan depan. Jadi kalau ada X orang, ya kalikan aja 20.000-nya juga gitu. 20.000 dikali X ya 20.000 X. Nah, ini pendapatan untuk kursi bagian depan. Kalau untuk kursi bagian belakang, pendapatannya satu orangnya 15.000. Jadi kalau ada 2 orang, ya 2 kali 15. Kalau ada 3 orang, 3 kali 15. Kalau ada 10 orang, 10 kali 15. Kalau ada 100 orang, 100 dikali 15.000. Kalau ada Y orang, tadi kita misalkan Y, ya 15.000 dikalikan Y aja gitu. Ya kan, karena kita nggak tahu Y-nya berapa. Kalau udah tahu ngapain kita pakai Y kan gitu. Ya kan, X kan nggak diketahui dan Y-nya tidak diketahui. Ya udah kita kalikan aja dengan X itu. Gitu. Ya justru kita cari X itu berapa gitu loh. Nah, total harganya kalau kita gabungin, kalau bagian depan tadi kan 20.000 dikali X. Kalau yang bagian belakang 15.000 dikalikan Y, totalnya itu katanya 2.500.000. Ini persamaan kedua. Dari 2 persamaan ini bisa kita tuliskan sebagai suatu sistem. Jadi yang di atas kita tuliskan X tambah Y itu 150, yang di bawah itu 20.000 X ditambah 15.000 Y, itu sama dengan 2.500.000 rupiah. Sekarang kalau kita mau hitung berapa X berapa Y gimana? Ya kita samakan, terserah kalian mau pakai substitusi atau eliminasi. Kayaknya di soal ini substitusi juga bisa, eliminasi juga bisa. Sama-sama gampangnya maksudnya kalau bagi Koko ya. Tapi Koko pakai eliminasi aja. Kalau kita mau eliminasi berarti yang atas aja tuh. Kita mau samain apa sekarang? Kita samain X lah. Supaya gampang kali 20.000 gitu kan lebih gampang. Yang bagian atas kita kalikan 20.000, jadi 20.000 X, terus ditambahin dengan 20.000 Y, itu sama dengan 20.000, ya dikali 150 berapa? 2 dikali 15 kan 30 nih. 30, terus ada 1 0 di 150, ada 4 0. Jadi 5 0 total ya. 1, 2, 3, 4. Ya, betul. 3 juta. Ya, thank you. Terus yang bagian bawah 20.000 X ditambah 15.000 Y itu sama dengan 2.500.000. Nah, kita kurangin supaya X-nya habis gitu kan. 20.000 dikurang 15 jadinya 5.000 Y. 3 juta kurang 2.500.000 ya 500.000 gitu. Itu ada 3 0 coret.
Jadi Y-nya ada 100 ya, 500 bagi 5, 100. Udah. Kalau udah gini gimana kok mau cari X-nya, masukin ke soal. Kan gampang aja kan, udah dapat udah eliminasi masuk soal. Karena kita lihat di sini angka yang lebih kecil yang bagian atas, kenapa kita pakai yang susah gitu ya? Pakai yang gampang aja, X tambah Y 150 X. Tapi kalau mau logika juga begini deh. Kalau Y-nya 100, totalnya kan 150 nih. Berarti kalau Y-nya 100, ya sisanya 50. 50 bagian depan. Bagian belakangnya ternyata 100 orang. Ternyata lebih banyak yang mau murah ya. 15.000. Oke, kalau udah gini gimana? Dia tanya apa tadi? Ada berapa banyak penonton di depan dan di belakang? Oh, ya udah, berarti tulis jadi banyaknya penonton di barisan depan adalah X sebesar 50 dan banyak penonton di barisan belakang adalah 100. Gitu-gitu aja. Oke, tadi jawaban Angelica ya betul, sama ya, 50 dan 100. Ya, ini untuk nomor 3, silakan di screenshot dulu kalau ada mau screenshot. Lancar ya, udah bisa kan? Udah gampang-gampang nih. Kita coba lanjut soal-soal berikutnya. Gak apa-apa lah ya, kalian mengulang-ulang dulu. Nanti hari Jumat Koko kasih soal agak berbeda ya. Supaya hidup kalian nggak bosen. Kok soalnya gini-gini aja kok gitu. Koko juga bosen, ngulang-ulang dulu gitu. Dan kalian juga udah ada jago kan? Ya, nah nih. Nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Alah gampang ini kan hitung-hitung. Sebentar dulu. Nomor 7, 20X tambah XY sama dengan 4, 3X tambah Y. Oh, bisa, tapi Koko nggak yakin kalian bisa. Ya udah dipelajari sih sebenarnya kelas 7 tentang aljabar ya, tentang pemfaktoran aljabar kan. Coba deh, Koko nanya dulu simply saja. X kuadrat ya min 4X plus min 4X plus 4 dah gitu coba. Kalau kita faktorin, ini sebenarnya berapa dikali berapa? Ada nggak dipelajari itu kelas 7 kemarin? Nanti di sini X, di sini X. Ayo, berapa isi tuh? Pernah nggak belajar ini? Pernah atau nggak itu dulu? Hello? Ada atau nggak? Pernah lihat atau nggak? Atau lupa? Kayaknya pernah kok. Kayaknya pernah ya. Kayak setahu Koko juga pernah. Kalau nggak salah kelas 7 Koko dulu ajarin kayak pernah gitu. Koko udah 2 tahun ngajar kelas 8 ya. Dari dilupa juga. Kayaknya sih iya, ada. Cuman ya kebanyakan namanya anak-anak SMP pasti lupa gitu. Di sini -2, di sini -2. Kenapa kok? Masih ingat kali pelangi ya? X kali X kuadrat, X kali -2, -2X, -2 kali X, -2X, -2 kali -2 positif 4. Jadi X kuadrat min 4X tambah 4 gitu. Ini namanya pemfaktoran aljabar. Oke, kalau kalian masih ingat ini, nomor 7 pasti kalian bisa buat. Tapi kalau kalian lupa, ya kayaknya kelas nomor 7 kalian nggak bisa buat. Kalau angkanya pas ya, kalau angkanya pas-pasan bisa difaktorin ya, kalian bisa dapat. Kau nggak tahu tuh Cici typo atau enggak, tapi kalau memang betul soalnya seperti ini, pakai pemfaktoran tuh harus bisa. Dan satu-satunya cara, nggak satu-satunya sih, bisa, tapi lebih Koko anjurin pakai substitusi. Koko jelasin aja ya, nomor 7 ya, kalian tinggal catat. Koko menarik juga soal seperti ini nih. Koko juga nggak kepikiran ada model soal seperti ini. Karena kelas 9 kalian belajar lebih dalam lagi tuh untuk pemfaktoran gitu. Oke, itu. Koko tulis dulu yang diketahui di soal 2X ditambah XY itu adalah 24. 4. Terus 3X ditambah Y adalah 6. Kalau cara seperti ini gimana kok? Kalau kita mau hilangkan X nggak bisa kan? Kalau kita mau hilangkan X nggak bisa. Kenapa? Kalau kita kalikan, oke lah kita kalikan 3 nih. Cobalah. Yang atas kan kelipatan terdekat 6 ya. Jadi kalikan 3, di sini kalikan 3XY, kalikan 3, 12. Yang bawah kalikan 2. 2Y jadi 12. Kalau kita kurangkan, habis nggak X-nya? Enggak. Masih ada X-nya lengket di sini kok.
Nggak habis kan? Jadi 3XY dikurang 2Y sama aja. Balik-balik lagi. Jadi 3, oh bisa sih, tapi punya 2. Tapi ini, coba ya, X-nya kita Y-nya kita keluarin, jadi Y dikali 3X min 2 sama dengan 0, maka Y-nya 0 atau X-nya itu 2/3. Nah, kalau gini boleh sih. Kalau gini boleh sih. Tapi Koko tetap ancurin pakai substitusi. Walaupun eliminasi juga bisa sebenarnya. Nah, ini cara eliminasi ya. Jadi langsung kedapetan tuh kalau Y-nya 0 atau X-nya 2/3. Nah, kalau Y-nya 0 gimana kok kalau mau cari X? Masukin ke soal. Berarti di soal ini, nomor 7 ini ada 2 pasangan himpunan penyelesaian. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa kok masukin ke soal? Kalau Y-nya 0, coba hitung. Y-nya 0, maka X dikali Y, tulis di mana ya? Tulis di samping ya. Di sini di bawah aja. Koko masukin yang bagian bawah aja deh ya, supaya nggak bingung. 3X ditambah Y adalah 6. 3X itu sama dengan 6, maka X-nya 2. Berarti yang pertama kita dapat pasangan, X-nya 2, Y-nya 0. Berarti 2,0. Nah, sekarang yang tadi, yang X-nya 3 kan belum kita masukin ya. X-nya 2/3, coba masukin ke soal. Boleh yang ke atas, boleh yang ke bawah. Kalau kita masukin yang ke bawah aja deh, gampang ya. Jadi 3 dikali X-nya 2/3. Kalau suara Koko putus-putus, bilang ya. Langsung aja, Kok putus-putus. Koko langsung ulangin. Jadi 3 dikali 2/3 habis, 2 ditambah Y adalah 6, maka Y adalah 4. Oke, berarti pasangan kedua kita dapatkan, X-nya 2/3, Y-nya 4. Dia tanya apa? Himpunan penyelesaian. Nah, ini Koko bilang, kalau solusinya ada 2 jenis, kita mau tulis solusi himpunannya seperti ini. Yang pertama tadi ini 2,0, yang kedua ini 2/3,4. Ini pakai cara campuran. Kalau tadi Koko bilang pakai cara substitusi, iya. Ternyata kalau pakai substitusi yang baru ada persamaan kuadrat ya. Kalau kayak eliminasi bisa langsung habis sih. Ya, oke, bagus. Soalnya bagus. Kalau kita pakai eliminasi, kita pakai substitusi, 2X ditambah X itu kan 4 ya. Satu lagi kan 3X ditambah Y sama dengan 6. Kita substitusi Y. Jadi ini Koko buat jadi Y itu sama dengan 6 dikurang 3X ya. 3X-nya pindah ke kanan jadi negatif. Y-nya kita masukin ke sini. Jadi 2X ditambah X dikali Y-nya ini. 6 dikurang 3X sama dengan 4. Nah, di sini nanti Koko bilang ada dua nilai X. Jadi 2X ditambah 6X dikali 6 jadi 6X ya. X dikali min 3, min 3X kuadrat sama dengan 4. Ini 2X tambah 6X jadi 8X, min 3X kuadrat sama dengan 4. Ini pindah ke sono jadi 3X kuadrat, ini pindah ke sono jadi minus 8X, tambah 4 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. Kira-kira berapa? Ini pasti 3X depannya, di sini X, 3 dikali berapa? 3X, ya, pokoknya kali-kali berapa gitu ya. Kalau Kia di sini itu perkaliannya. Kedua angka di sini kalau dikali hasilnya harus 4. Kalau nanti dia dijumlahin, ya ini dengan ini nanti dijumlahin hasilnya harus minus 8. Berarti itu 2 dengan 2. 2 dengan 2 ya, 3 dikali 2 kan 6 ya. Di sini juga 2 jadi 2. Jadi di sini minus, di sini juga minus harusnya. Ya, betul ya, coba kalian hitung deh. 3X min 2 dikali X min 2, dikali kalian masuk 3X kuadrat, ini kali masuk, kali pelangi ya. Jadi min 6X, di sini jadi min 2X, di sini jadi positif 4. Jadi 3X kuadrat min 8X tambah 4. Sama ya? Oke, kalau sama berarti udah betul akar-akarnya. Nah, berarti kita hitung ini berapa X ya. Kalau yang kita lihat yang bagian depan, itu X-nya 2/3. Kenapa? Karena gini loh, 3X min 2 kan sama dengan 0. Cara lambatnya sih. 3X sama dengan 2, maka X adalah 2/3. Kalau yang ini, X min 2-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Ya, berarti kita ketemu dua nilai X. Sama nggak dua nilai X yang kita dapatkan tadi di cara eliminasi? Oh, sama. X-nya ada 2, ada 2/3 juga. Nah, kalau seperti ini kita mau hitung Y gimana kok? Ya udah masukin ke soal. Jangan eliminasi lagi. Jangan substitusi lagi, capek. Ya, substitusi sih. Substitusi ke soal gitu maksudnya ya. Masukin ke yang atas boleh, atau masukin yang ke bawah juga boleh. Koko masukin yang ke bawah aja yang udah Koko modif tadi. Y itu 6 min 3X ya. Nah, 6 dikurang 3 dikali 2/3, X-nya 2/3 dikali 3 kali 1/3 habis, jadi 6 dikurang 2 jadi 4.
Oh, jadi kalau X ya 2/3 tadi kita masukin, oh dapat Y-nya 4. Maka ini pasangannya. 2/3,4. Ini pasangannya. Kalau X-nya 2, kita masukin ke Y, Y-nya kan 6 nih 3X. 2-nya kita masukin ke sini, jadi Y adalah 6 dikurang 3 dikali 2, jadi 0 ya, 6 dikurang 6, 0. Oh, jadi kalau X-nya 2, kita dapat Y-nya 0, maka pasangannya 2,0. Dia tanya himpunan penyelesaiannya, berarti ya tuliskan aja pasangan-pasangan tadi. 2/3,4. Seperti itu. Tapi di sini ya, kalau mau gampangnya, untuk anak SMP, cara eliminasi saja. Kalian catat yang catat yang bagian kiri saja. Nomor 7. Itu yang lebih mudah dipahami. Kalau bagian kanan agak ribet, itu mau difaktorin lagi ya. Kalau yang nomor ya bagian kiri nggak usah. Sampai sini ada yang bingung? Ada yang mau bertanya? Harrison paham? Halo. CVO paham? Paham dikit. Paham dikit. Oke. Kalau ada yang nggak ngerti, bilang ya, nggak ngerti di mana. Kelly paham? Paham, Prof. Oke. Malvin paham? Paham. Oke. Angelica paham? Paham dikit. Paham dikit. Oke, ya. Catat aja yang bagian kiri. Pahami aja bagian kiri, bagian kanan nggak usah. Tapi bagian kanan tuh nanti di SMA lah, kalian belajar lah ya. Di jauh lagi. Nomor 7 biasa yang bagian kiri biasa yang lebih dipakai untuk anak SMP. Lebih mudah dipahami juga. Berarti ini, Koko bisa bilang, ini bukan sistem persamaan yang linear lagi. Dia nggak linear lagi nih. Ya, memang dua variabel, tapi dia tidak linear lagi. Ya, cantik soalnya. Boleh-boleh. Kreatif. Ya, kalau sudah, ya kalian coba lanjutin ya. Soal nomor 4, 5, 6. 3 soal, kalian coba buat sendiri. Koko tunggu kira-kira 5 menit. Ya, silakan.
Oke, ya kita bahas. Nomor 4, Koko nanya dulu sama Harrison. Ya, berapa jawabannya? Nggak dapat kok. Oke, nomor 5 dapat nggak Harrison? Belum siap. Belum siap juga. Oke, nggak apa-apa. Nomor 4 ada yang dapat? Dapat kok. Nah, Angelika berapa? X-nya 12, Y-nya 8. X-nya 12, Y-nya 8. Nomor 5, apa ya? Malvin coba. Nomor 5, 2,9. Nggak, oke, koma-koma nggak apa-apa. Nomor 6, Ceveo. Belum siap kok. Belum. Ada yang udah siap nomor 6? Loh, belum siap semua kah? 2 dan 3. Oke, Malvin dapat 2 dan 3. X-nya 2, Y3 gitu ya. Oke, sebentar Koko mau ngungsi dulu. Aduh, rame pula ini ya. Kok ngungsi yang ini aja deh. Nomor 4. Tempat parkir untuk motor dan mobil dapat menampung 20 kendaraan. Oke. Total kendaraan hanya bisa 20 kendaraan. Jumlah roda total seluruhnya adalah 56 buah. Jika banyak motor dan ini soalnya salah sih sebenarnya. Nggak boleh ada kata-kata menampung total 20 kendaraan. Kalau 20 mobil Kalau 20 mobil semuanya pas-pasan, berarti motor lebih dari 20 bisa kan? Motor kan paling seperbagian dari mobil aja. Ya logikanya kan seperti itu ya. Kalau misalkan oke lah pas lah 20 mobil, oke. Tapi kalau misalkan semuanya motor, kan bisa lebih dari 20 tuh. Sepeda motor kan lebih kecil kan daripada mobil gitu. Harusnya bisa lebih dari 20 juga. Oke, nggak apa-apa. Kita asumsikan kalau saat itu hanya bisa totalnya tertampung 20 dan jumlah roda seluruhnya ada 56 ya. Jika banyak motor itu X dan banyak mobil itu Y, oke, sudah diketahui di soal. Tentukan banyak motor dan mobil, disuruh cari X dan Y berapa. Dia sudah ada kasihku kalau total kendaraannya 20. Ya udah berarti X tambah Y-nya 20. Ya kan? X-nya itu kan tadi motor ya. Y-nya itu kan mobil. Ya udah, totalnya X tambah Y 20 gitu. Jumlah roda seluruhnya ada 56 buah. Sama, kalau motor itu, sepeda motor itu kan ada 2 roda. Ya kan? Satu depan, satu belakang. Jadi, untuk setiap X, ya, untuk setiap motor, itu dia punya 2 roda. Jadi, kalau satu motor, 2 roda. Kalau ada dua motor, kalikan 2. Kalau ada 3 motor, 2 kali 3. Gitu kan ya. Kalau ada X motor, 2 kali X. Jadi, 2X ditambahkan dengan kalau mobil kan 4 ya. Mobil kan 4 roda, 4 ban gitu ya. Bukan roda, 4 ban kayaknya ya. Tire. Kalau 4 mobil berarti setiap satu mobil kan ada 4 ban ya. Jadi kan 1 dikali 4. Kalau ada 2 ya 2 kali 4. Kalau ada 3, 3 kali 4. Kalau ada Y dikali 4 jadi 4Y gitu ya. Nah, total rodanya itu kalau dijumlahin 56. Nah, ini 2 kan sudah sistem. Ya kita cari berapa X berapa Y. Kalau mau eliminasi bisa, mau substitusi bisa. Kalau mau eliminasi, kau pakai campuran ya, seperti biasa. Kalau kita mau pakai campuran, kita samakan dulu X yang bagian atas. Samakan Y aja deh. Dari 4X ditambah 4Y kali 4 semuanya jadi 80. Yang bawah tetap nggak usah berubah. Sebanyak 56. Kita kurangkan ya. Jadi 4X dikurang 2X jadi 2X. 4Y dikurang 4Y 0, habis. Gitu ya, sama dengan 80 dikurang 56, 24, maka X-nya 12. Kalau X-nya 12, Y-nya berapa kok? Masukin ke soal balik. Itu aja. Kalau dapat X-nya tadi 12, kok oke. Motornya ada 12 motor. Total kendaraan ada 20, maka sisanya 8. 8 itu yang mobil. Kalau mau hitung, masukin yang sama, nanti dapat Y-nya 8 juga.
Berarti ada 12 motor, ada 8 mobil, udah gitu aja. Ini tuh soal nomor 4. Harusan paham? Paham kok. Oke. Tak ya, silakan dicatat atau mau screenshot boleh. Kita lanjut soal nomor 5 ya. Nilai P, dia nanya apa nih? Dia nanya P aja nih ya. Jadi nggak usah nyari Q. Yang memenuhi persamaan 4P, aku tulis dulu ya di sini. 4P plus 3Q sama dengan 20. Satu lagi 2P min Q itu 3. Dia tanya apa? Dia tanya P. Ya udah kalau mau nanya P, kita habiskan Q gitu kan ya. Kalau mau gampang kalau eliminasinya gitu. Kalau kita eliminasi, yang harus habis tuh Q. P nggak boleh habis, tapi kita mau cari P gitu ya. Jadi kalau Q-nya habis, yang bawah kita kalikan 3. Yang atas tetap ya. Yang atas tetap, yang bawah kita kalikan 3. Jadi 6P dikurang 3Q sama dengan 9. Supaya Q-nya habis, kita tambahkan ya. Karena 3Q tambah min. Jadi min, habis 0. Jadi 4P tambah 6P, jadi 10P. 10P itu 29, maka P-nya 2,9. Betul. Bentar ya, dia nge-lag. Nggak tahu lag-nya kenapa. Kok Ya, kenapa? nomor 6 tadi 3 dan 2. Oh, X-nya 3, Y2. Oke. Bentar ya, kok Larry nggak muncul ya? Koko coba share ulang aja kalau gitu. Udah muncul belum sih? Udah muncul belum? Share screen Koko. Belum. Ya, kita ganti jaringan ya. Sebentar. Oke, kalau ini sudah? Sudah kok. Oke, thank you. Ya, itu untuk nomor 5 ya. Berarti jawabannya betul 2,9 seperti itu. Oke, gampang. Sekarang kita lanjut soal nomor 6 ya. Oke, kita lanjut cek soal nomor 6. Dia tanya apa? Nilai X dan Y. Oke. Dari sistem persamaan X tambah 5Y itu 13. 2X min Y itu sama dengan 4. Dia disuruh tanya berapa X berapa Y. Ya udah. Kita habiskan X aja dulu supaya gampang ya. Tinggal kali 2 aja yang di atas. Jadi kalau kita mau pakai campuran ya. 2X ditambah 10Y itu 26. 2X dikurang Y itu 4 tetap. Terus kita kurangkan supaya 2X-nya habis. Jadi 10Y dikurang min Y sama dengan 26 dikurang 4. Jadi 11Y sama dengan 22, maka Y-nya 2. Kalau Y-nya 2, cari X gimana kok? Masukin ke soal gitu. Pokoknya masukin yang ke atas saja. Jadi X ditambah 5 dikali 2 itu sama dengan 13. X ditambah 10 sama dengan 13, maka X-nya 3. Ya udah berarti X-nya 3 dan Y-nya 2. Nggak usah tulis ke notasi himpunan, karena dia nggak nanya himpunannya. Nah, silakan di screenshot itu untuk nomor 6. 567 nih pembahasannya, solusinya. Nah, kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Sampai berapa soal sih? Oke lah, 4 lagi kita bagi 2 ya. Oke, nomor 8. 8 buku tulis, 6 pensil. Oke, hal itu biasa, kalian coba buat sendiri ya. 2 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 2 kilo, 1 kilo. Oke. Oke. Ya lah, bisa biasa aja nih. Kalian buat ya, pokoknya tunggu.
4 soal, Koko tunggu kira-kira 6 menit atau 7 menit ya. Atau 8 menit lah. Satu soal 2 menit lah kasih kalian ya. 8 menit. Sampai 204. Harus bisa ya. Ini gampang nih, biasa aja nih. Nggak ada yang aneh-aneh nih. Ya, silakan. Yang bingung boleh ditanyakan.
Ada mau 9 menit ya, dan mau 10 menit juga. Kita bahas dulu. Untuk nomor 8, Koko nanya sama Kelly deh. Berapa Kelly jawabannya? Oke, cabut. Malvin deh coba nomor 8. 12.400. Oke. Ceveo nomor 9. Hilang juga. Harrison nomor 9. Nomor 9. Iya. Bentar kok. Oke. Lagi hitung atau gimana? Lagi hitung totalnya. Oh, oke. Koko tunggu ya. Nomor 10, Angelica, berapa jawabannya? 6.500. Oke. Nomor 11, Kelly udah balik belum? Sudah kok. Oke, nomor 11 berapa? Nomor 11, biayanya 2.500, pensilnya 2.000. Oke, berarti 7.500. Bukunya 2.500. Oh, oke, berarti 7.000 ya totalnya. Tadi Harrison sudah nomor 9? 192.000. 192.000. Oke, kita bahas nomor 8 dulu. Harga 8 buku tulis, 6 pensil, kita misalkan buku tulisnya X, kita misalkan pensilnya Y. Jadi 8X ditambah 6Y itu 14.400 ya. 6 buku dan 5 pensil. Jadi 6X ditambah pensilnya Y tadi ya. Itu harganya 11.200. Dia tanya 5 buku dan 8 pensil berapa sih? Ini soal biasa, cuman hitungannya aja ya. Tinggal dihitung-hitung aja nih. Kalau kita mau gampang, kita kalikan aja 5 yang di atas ya. Yang di bawah kita kalikan. 6 dengan 5, paling dekat ya itu ya, paling dekat 30. Kita atas kita kalikan 5. Jadi 40X ditambah 30Y kalikan 5 jadi berapa tuh? 14 kali 5 kan 70 ya, 72.000 ya. Terus yang bawah kita kalikan 6, jadi 36X ditambah 30Y kalikan 6 jadi 66, 67.200 ya. Kalau kita kurangkan habis jadi 4X sama dengan 4.800 ya. Oke, berarti X-nya itu 1.200. Kalau gitu Y-nya berapa? Masukin aja kau ke soal gitu. Koko mau pakai yang di bawah aja, angkanya lebih kecil ya. Jadi cari Y itu gimana? 6 dikali X itu tadi 1.200, tambah 5Y itu 11.200. 6 dikali 1.200 itu 7.200. Ditambah Y sama dengan 11.200. Maka 5Y adalah kita kurangkan 11 kurang 7, 4.000. Maka Y-nya adalah Rp800. Selesai lah. Dia tanya apa sih? Dia tanya 5 buku tulis dan 8 pensil. Tadi buku tulisnya X kan? Nah, jadi 5 kali X itu 5X tambah 8Y ya. 5X tambah 8Y, 5 dikali 1.200 itu 6.000. 6.000 ditambah 8 dikali 8, 6.400, jadinya 12.400 ya. Oke, udah. Simple, gampang kan? Kalau susah angkanya ya pelan-pelan dihitung ya. Kalau mau pakai kalkulator silahkan. Tapi angka gini-gini masih waras lah ya. Koko juga bisa hitung ya. Nomor 9. Jangan salah loh, kalian lebih jago hitung daripada Koko. Apalagi anak-anak SMA itu udah sekarang 3 pangkat 3 aja masih dikira 9 ya. 3 dikali 3 jadi 27. Harga 3 salak dan 3 kg jeruk adalah, oke, biasa ya, langsung aja kita modelkan. Kita misalkan salaknya itu X, jeruk itu Y, salaknya X, jeruknya Y ya. Berarti 2X ditambah 3Y itu 32.000. Terus 3X ditambah 2 jeruk, 2Y itu 33.000. Dia tanya berapa 1 kilo salak dan jeruk, dia tanya X tambah 5Y. Ya, ini kita samakan aja sama-sama. Kalau kita sama-samakan 6 gimana tuh? Yang apa yang mau sama 6 ku X atau Y-nya ya. Kalau X kita mau sama 6 berarti ya atas kita kalikan 3.
Jadi 6X tambah 9Y sama dengan kalikan 3, jadi 96.000. Yang bawah kita kalikan 6 ya. Jadi 6X ditambah 2 dikali 2, 4Y sama dengan 66.000. Terus kita kurangkan. Habis 6X ya. 9Y dikurang 4Y jadi 5Y. 96 kurang 66 jadi 30.000. Nah, berapa Y-nya 6.000 ya. Kalau Y 6.000, cari X gimana? Kok masukin aja ke soal gitu. Kok mau masukin ke, ya atas bawah sama sih. Atas dia juga boleh. Jadi 2 dikali X ditambah 3Y, 3 dikali 6.000, itu sama dengan 32.000. Maka 2X ditambah 18.000, itu sama dengan 32.000. 2X itu adalah 32 kurang 18, itu 14 ya. Ya, tuh. Maka X adalah 7.000. Dia tanya apa sih? Dia nggak nanya ini. Dia nggak nanya Y dan X. Dia nanya apa? 1 kilo salak dan 5 jeruk. Salak tadi X, jeruk itu Y. Berarti 1 salak itu X ditambah 5Y. Dia tanya ya. X-nya berapa? 7.000. 5 dikali Y, 5 dikali 6.000 jadi 30.000. Maka jadinya 37.000 ya. Oke, inilah harga 1 kilo salak dan 5 kilo jeruk seperti itu. Harrison bisa? Salah di mana? Udah tahu? Tahu. Oke, ya, silakan diperbaiki kalau salah. Kita lanjut soal nomor 10. Ya, aku buat lagi di samping aja ya. Kita bagi 3 aja tempatnya di sini. Harga 2 pensil dan 3 penggaris adalah 6.000, sedangkan 4 pensil dan 2 penggaris. Nah, pensil kita misalkan X, penggarisnya Y. Ini pensilnya X, penggarisnya Y. Maka yang pertama, kita punya 2X ditambah Y itu 6.000. Yang kedua, 4X ditambah 2Y itu 8.000. Dia tanya 3X dan 2Y, 3 pensil, 2 penggaris. Oke, ini gampang nih. Kita samain apa? Samain aja Y-nya kok. Kalikan aja 2 yang di atas. Jadi 4X ditambah 2Y sama dengan 12.000. Yang di bawah tetap. Oh, kalau gitu nggak bisa kita hitung. Salah nih. Nomor 10 nggak bisa dihitung ya. Atau Koko salah? Oh iya, 3Y ya. Oke, Koko salah tulis ternyata. 2X ditambah 3Y. Kalau maaf, Koko yang salah. Oke, berarti kita samain X lebih gampang. Udah betul belum ya? Udah betul kan ya? 4.000, 6.000, oke. Kita kalikan 2 yang di atas, jadi 4X ditambah 6Y, itu sama dengan 12.000. Yang bawah tetap, berarti di sini X-nya habis. Kita kurangkan, 4X kurang 4X 0 habis, 6Y dikurang 2Y jadi 4Y, 12 dikurang 8 jadi 4.000, maka Y-nya 1.000. Y-nya 1.000, kita cari X gimana kok balik ke soal? Kok balik yang ke atas saja ya. Jadi 2 dikali X ditambah 3 kali 1.000, langsung aja 3.000, sama dengan 6.000. Maka 2X adalah 6.000 kurang 3.000, jadi 3.000. Maka X adalah 1.500. Dia tanya 3 pensil, 3X ya. Dia tanya 3X ditambah 2Y. 3X itu 4.500 ditambah 2 kali Y itu 2.000. Jadinya 6.500 gitu ya. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Gini-gini aja loh. Gini-gini aja. Kalau salah mungkin kalian... Tadi ada salah hitung. Boleh. Ya, silakan. Kalau ada yang mau screenshot juga, silakan. Oke, jadi Koko serahkan hitungan sama kalian. Yang penting kalian udah paham konsepnya. Pertama, kalian harus bisa memodelkan soal cerita ke dalam persamaan matematis. Oke, sudah. Yang ini ya, yang pentingnya ini. Ini aja nih. Kalian harus bisa ini dulu. Yang Koko kotakin berwarna merah, itu yang paling penting untuk pelajaran atau bab kita hari kali ini. Kalau itu nggak bisa, gimana mau hitung gitu kan? Hitungnya biasa, Koko serahkan pada kalian. Hitung-hitungnya kalian udah bisa, Koko yakin. Yang nggak bisa itu kalian pertama mungkin bingung kok soalnya. Apa yang X, apa yang Y kan? Apa kali X, apa kali Y sama dengan berapa gitu ya. Ada bahas. Itu yang harus kalian bisa dulu. Kalau udah bisa itu ya udah tinggal hitung gitu. Itu aja, hitung-hitung udah bisa kalian, Koko yakin. Kalau silap-silap ya
Koko serahkan pada kalian ya. Kalau ragu pakai kalkulator juga nggak apa-apa. Ya, kita lanjut ke soal nomor 11 ya, tanggung ya, satu soal. Kita copy dulu, ya kita buat di sini. 11 ya, satu soal yang belum kita bahas. Fitra membeli 3 buku dan 2 pensil. Harganya 11.000. Kenapa harus Prilly ya? Kenapa harus Prilly? Fitra boleh lah ya kan? Oke. Oke, Fitra beli 3 buku 2 pensil. Oke. Prilly membeli 4 buku. Oke. Oke. Oh, kita misalkan pada toko yang sama. Karena harga buku kalau di toko yang berbeda kan beda kok. Harga buku kan nggak selalu 2.000 misalkan ya. Kalau di Galaxy di sebelah tempat les sekian, kalau di Olimpia beda lagi, ada di analisa beda lagi kan. Jadi kita anggap dulu dia ketiga orang ini dia beli di toko yang sama gitu ya. Oke, nomor 11 katanya 3 buku 2 pensil. Misalkan bukunya X, pensilnya Y. Jadi 3X ditambah 2Y itu sama dengan 11.000 gopek. Kalau Prilly membeli 4 buku dan 3 pensil, 4X ditambah 3Y harganya 16.000. Jika Ika membeli 2 buku 1 pensil, maka uang harus dibayarkan berapa? Oke. Ya udah, kita hitung biasa. Kalau udah tahu modelnya seperti ini kan tinggal hitung kok. Iya, tinggal hitung. Kita mau samain apanya sekarang? Samain aja angka yang lebih kecil. Kita samakan yang Y. Kalau samain Y, maka kelipatan terkecilnya 6 gitu kan? Berarti yang 2Y itu kita kalikan 3. Yang atas itu kita kalikan 3. 3X kali 3 jadi 9X, 2 kali 3 jadi 6. 11.000 kopek dikali 3 jadi 34.500 ya. Kalau yang bawah kita kalikan 2 aja. Berarti 8X ditambah 6Y sama dengan 32.000. Kita kurangkan supaya 6Y-nya habis. 9X kurang 8X itu X. 34 kurang 32 itu 2.000 gopek. Jadi satu bukunya 2.000 gopek. Pensilnya berapa? Masukin aja ke Koko mau yang ke ini aja. Jadi 4 dikali 2.500 ditambah 3Y itu kan 16.000 ya. 4 dikali 2.500 kan 10.000. 10.000 ditambah 3Y sama dengan 16.000. Maka 3Y adalah dipindah jadi 6.000. Maka Y-nya adalah 2.000. Pensilnya 2.000, bukunya 2.500. Kalau si Ika, tuh guru mata kalian tuh biasa tuh. 2 buku 1 pensil. 2 buku berarti 2 dikali X. 2 dikali 2.500 ditambah 1 pensil 2.000. Jadi 5.000 ditambah 2.000 7.000. Tuh. Ya, silakan di screenshot. Kalau sudah, kita lanjut ke 4 soal terakhir. Copy. Nah, hari ini kalian belajar soal-soal yang kebanyakan memang ada di sekolah-sekolahan ya, terutama di metodis kita, metodis kalian ya. Di metodis kalian tercinta, biasa soal-soal itu memang seperti ini aja. Gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan malah tahu ada tipe soal baru ya. Kalau ada tipe soal baru itu bagus, gurunya kreatif, rajin buat soal ya. Oke, ya silakan dibuat sendiri. Koko tunggu 10 menit sampai 31. Kalau kalian bingung, ya lanjut aja gitu. Jangan stuck di satu soal ya. Kalau bingung, kok ini gimana sih? Udah lanjut dulu lah gitu, nomor 13 dulu gitu. Jadi jangan stuck satu soal sampai akhir. Nanti nggak siap-siap jadinya ya. Itu manajemen waktu tuh, belajar ya. Aku tunggu sampai 31 ya, silakan. Nah, kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan ya.
Oke, sudah 31, ya pas 10 menit ya. Yuk, kita bahas dulu nomor 12. Toko mau nanya sama Harrison. Berapa jawabannya? Nomor 12, 275.000. Oke. Nomor 13, Ceveo. Nggak dapat kok. 14 dapat? Belum. Oke. 13, Kak Angelica nih coba. Oke, kalau enggak, Malvin, 13? 36.000. 36 ya. Ih, 36.000. Nomor 14, Kelly, 13.000. 13.000. Nomor 15, siapa lagi? Selin, coba Selin. Belum dapat. Belum. Angelica sudah dapat 200.000. 200.000. Ya. Yuk kita bahas dulu nomor 12 ya. Harga 2 baju dan 1 kaos adalah 175.000. Misalkan baju X ya, dan kaos itu Y. Jadi 2 baju, 2X ditambah Y, 1 kaos itu 170.000. Sedangkan 1 baju dan 3 kaos, 1X ditambah 3Y itu 185.000. 3 baju dan 2 kaos berapa? Dia tanya 3 baju berarti 3X ditambah 2Y berapa sih? Nah, dia tanya ini. Kalau mau gampang, kita kalikan 2 aja yang bagian bawah ya. Jadi 2X ditambah Y itu kan 170.000. Yang di bawah kita kalikan 2. Jadi 2X ditambah 6Y sama dengan 270.000. Ya, 370 ya. Ya, kita kurangkan, coret-coret. Jadi Y dikurang 6Y sama dengan 170.000 dikurang 370.000. Maka minus 5Y sama dengan minus 200.000. Maka Y adalah 40.000. Cari X gimana kok? Masukin ke sini boleh, atau yang ke atas juga boleh. Kok masukin ke bawah aja. Jadi X ditambah 3 kali Y, 3 kali 40.000, itu sama dengan 185.000. Langsung aja ya. Ini 120, pindah ke sana jadi negatif. 18 kurang 12 jadi 65.000 ya. Dia tanya 3X tambah 2Y berarti 3 dikali X. 3X berapa? 195.000 ditambah 2 kali Y. 80.000. Jadi berapa? 275.000 ya. Oke, betul jawaban Harrison, betul. 275.000. Itu untuk nomor 12. Sekarang lanjut nomor 13. Ibu membeli 3 ember dan 1 toko. Mau ingetin ya, jangan karena kita keseringan latihan soal cerita, kalian jadi lupa substitusi gimana, eliminasi yang murni gimana ya, jangan lupa ya. Memang kalau di soal cerita lebih gampang kita pakai campuran, tapi jangan kalian jadi lupa gitu ya, eliminasi murni gimana dan substitusi murni gimana. Ibu membeli 3 ember. Kita misalkan embernya itu X, pancinya Y. Di toko yang sama juga, Adi beli 1 ember X dan 2 panci Y. Oke. Dia tanya harga 1 ember 1 panci berapa. Oke, 3 ember itu 3X, panci itu Y, sama dengan 50.000. 1 ember itu X, 2 panci itu Y, 2Y ya berarti ya. Sama dengan 65.000. Berapa harga 1? Oke. Kalau seperti ini kita mau apa yang habis? Kayaknya lebih gampang Y-nya habis ya. Kita kalikan 2 yang di atas. Jadi 6X ditambah 2Y itu 100.000. Yang bawah tetap X tambah 2Y sama dengan 130.000. Kita kurangkan. Oh, ini Koko salah soal. Koko salah hitung atau memang soalnya salah nih? Ya, betul. CVO nggak dapat berarti betul. Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada harga minus 30.000. Nggak ada. Jadi kalau kita kurangkan, jadi 5X sama dengan minus 30.000. X itu minus 6. Nggak ada nih. Salah nih. Ini salah soal berarti. Nggak bisa dihitung ya. Oh, jadi itu skip aja? Iya. Nggak usah dibuat. Salah soal nih.
Tadi siapa yang dapat 36? Malvin ya? Malvin kok bisa dapat? Kok itu kan X tambah 25 kok 130.000? Kan di Kan Oh bukan iya, karena betul juga. Betul juga. Koko yang kali 2 ya. Kenapa kali 2? Ya, ya, thank you, thank you. Kok salah di situ ya. 65.000, betul. Ya, bisa dapat. Pokoknya salah itu. Sorry ya. Jadi 5X sama dengan 35.000. X-nya 7.000. Betul. Kalau X-nya 7.000, maka Y-nya berapa? Masukin ke soal aja ya. Kalau masukin ke sini. Nggak usah deh, yang di atas aja. Jadi 3X ditambah 7.000 itu sama dengan 50.000. 3X adalah 43.000. Ini juga nggak pas angkanya. Kira-kirain aja lah. Kira-kirain 14.300 sih harusnya ya. 333 bla. Anggaplah 14.000 lah, kita bulatin lah ya. Jadi harga 1 ampere 1 panci. Ini kok nggak salah lagi kan ya? Kalau salah protes aja nggak apa-apa ya, koreksi aja. 1 ampere berarti 21.000 dong kalau gitu. Ya kan? Betul? kok itu kan cari Y. Oh iya, betul juga ya. Sebentar ya. Kok jadi gini Kok ya? itu kan cari iya. Iya, sorry, kok salah. Kok bisa gitu ya? Kok Kevin ada apa dia hari ini? X 7.000 berarti 2 dikali 3 3 dikali 7.000. Tuh, terima kasih. Berarti 21.000 ditambah Y itu 50.000, maka Y-nya adalah udah capek kali ya. Oke, terus ditanya apa? 1 ampere 1 panci, berarti ditambahin jadi ya betul 36.000 ya. Oke, itu untuk nomor 12 dan 13. Yuk, silakan di screenshot. Kalau gitu kita bahas soal 2 lagi ya. 2 terakhir kita bahas. Oke, ya. Harga 1 buku 1 pulpen 3.000. Harga 2 buku 3 pulpen 7.000. Harga 5 pulpen 4 buku berapa? Oke, biasa ya. Kita tuliskan dulu 1 buku misalkan X, pulpennya Y. Berarti X tambah Y 3.000. Terus 2 buku 3 pulpen. Oke, berarti 2X ditambah 3Y itu 7.000. Dia tanya 5X tambah 4Y. 5 buku. Oh, salah. Dia tanya 5 pulpen. Berarti pulpen tadi kan Y kan? Berarti 5Y dia tanya. 5Y tambah 4X berapa? Kalau kayak gini, kita kalikan 3 atas, boleh ya kita samakan Y-nya. Jadi 3X tambah 3Y itu 9.000. 2X yang bawah tetap nggak usah diganti ya, 7.000. Kita kurangkan, habis. 3X dikurang 2X jadi X. 9.000 dikurang 7.000 jadi 2.000 ya. Kalau X-nya 2.000, maka Y-nya pasti 1.000. Kenapa? Karena X tambah Y kan 3.000. Oh, bolehlah masukin ke sini. Jadi X ditambah 2.000 tambah Y 3.000, Y-nya 1.000. Atau langsung aja, 1 buku 1 buku kan 3.000. Kalau 1 bukunya 2.000, ya berarti pulpennya 1.000-nya gitu ya. Dia tanya apa? 5 pulpen. Pulpen tadi Y ya, ingat. Berarti 5Y. Berarti 5Y 5.000 ditambahkan 4 dikali X. 4 dikali 2.000, 8.000. Jadinya 13.000 ya. Itu untuk nomor 14. Kita lanjut soal nomor 15. Pak Abdul, kok Pak sih? Abdul membeli 2 kg jeruk dan 3 kg apel. Misalkan nih X jeruknya, apelnya Y. Di toko yang sama dari beli 1 kilo jeruk X ya, 2 apel Y. Maka harga 10 kg apel berapa? Oke, dia tanya 10Y berapa. Berarti yang awalnya kan 2X ditambah 3Y itu 80.000. Yang kedua, X aja ditambah 2Y itu 50.000. Kita samakan X ya, lebih gampang. Kita kalikan 2 aja yang di bagian bawah. Jadi 2X ditambah 4Y sama dengan 100.000. Kita kurangkan, habis 3Y dikurang 4Y jadi min Y. 80 kurang 100 jadi minus 20.000. Minusnya bisa dicoret. Jadi Y-nya 20.000. Dia tanya apa sih? Apel. Apel kan tadi Y kan? Ya udah nggak usah cari X lagi.
Jadi dia tanya 10Y, berarti 10Y 1 kilo kan 20. Kalau 10 kilo berapa? 200.000. Oke, gitu ya. Itu untuk soal nomor 14 dan 15. Ya, silakan dicatat, silakan di screenshot. Sejauh ini ada yang masih bingung? Cevil masih bingung atau udah paham? Udah paham kok, tapi kadang silap dihitungnya. Iya, nggak apa-apa. Tadi aku juga silap. Manusiawi kok. Hati-hati aja gitu ya, nggak apa-apa. Harrison paham? Paham kok. Ya, mantap lah. Oke, kalau yang sudah siap boleh send ke WA Koko. Ya, boleh nanti hari Jumat Koko buatin soal SPLDV lagi, tapi agak berbeda ya. Oke, Koko off tabletnya kalau nggak ada yang mau SS lagi. Dan Koko off recording, stop recording.